Pemirsa, tingginya kasus penyakit menular dan mematikan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang tidak sehat di masyarakat. Hindari pola hidup yang mengundang penyakit, itulah topik perbincangan kita dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi, saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Menteri Kesehatan RI, Ibu Nila F. Muluk. Selamat pagi Ibu Nila. Selamat pagi, Chandra. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kita ya Bu ya. Langsung saja, bagaimana peranan pemerintah tentunya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menjaga pola hidupnya tetap sehat? Ya, ini satu beban kerja yang cukup berat karena dari angka kami dari Riskesdas 2013 kami memakai data sekunder, kita coba melihat lagi ternyata masyarakat kita itu yang sadar kesehatan hanya 20%. Nah, berarti sisanya ini tidak sadar atas kesehatan, tentu berdampak nanti terhadap tadi yang dikatakan Mbak Chandra bahwa akan berimbas kepada penyakit. Dan kalau berkata penyakit tentu juga akan memakan biaya yang cukup tinggi. Karena itu kita memang Kementerian Kesehatan ingin sekali sekarang menggeser agar tadi saya setuju dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Pola hidup yang tentunya yang sehat ini berarti juga mengubah mindset atau perilaku kita sendiri. Yang seperti apa yang dikatakan pola makan ataupun pola hidup yang sehat itu Bu? Ya. Barangkali masih banyak masyarakat yang masih salah kaprah ya. Betul. Bagaimana? Ya, mungkin saya mencoba mengingatkan kembali, tapi saya tidak tahu mungkin generasi sekarang sudah lupa. Kita dulu memang mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Tapi saat ini dikatakan kita bergizi seimbang. Tetapi sebenarnya isinya adalah sama dengan mengatakan bahwa kalau kita makan, kita harus memerlukan kurang lebih 50% itu adalah vitamin, mineral yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya 25% adalah karbohidrat. Kemudian 25%-nya protein, bisa dari hewani, bisa juga nabati seperti tahu, tempe dan sebagainya, atau ikan dan tentunya ayam dan sebagainya. Ini bisa, dan inilah variasi yang kita buat. Nah, terkait dengan ini, apakah pemerintah memiliki strategi khusus Bu untuk mengajak masyarakat? Apakah ada ajakan dari pemerintah untuk selalu masyarakat tetap sehat? Tadi kita katakan konsumsi makanan, tetapi memang kita punya mungkin apa yang saya sebut ya ikon atau kata cerdik di sini. C itu adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin berolahraga, kemudian kita diet yang tentu tadi yang diet seimbang, I-nya itu kita istirahat yang cukup, dan juga K-nya kelola stres. Saya kira ini semua termasuk di dalam baik fisik maupun kejiwaan kita. Dan jadi artinya bukan saja tadi dengan pola makan, tetapi juga dengan kita berolahraga. Selain fisik, mental, kita juga harus berolahraga dengan secukup baik. Pastinya. Nah, ini terkait dengan biaya kesehatan yang juga terus meningkat setiap tahunnya ini Bu. Pemerintah pun peduli dengan menyiapkan program jaminan kesehatan nasional ya Bu. Peranan swasta yang harapnya seperti apa ini untuk kedepannya? Saya kira kita semua barangkali swasta pun juga kita tadi yang swasta harus ikut di dalam jaminan kesehatan nasional. Betul, mungkin kita sekarang mampu, tapi suatu saat kita tidak mampu. Atau sekarang kita bekerja satu perusahaan, suatu saat kita tidak lagi bekerja di suatu perusahaan. Bagaimana dengan memiliki asuransi kesehatan? Cukup efektif tidak Bu untuk menanggung beban kesehatan masyarakat? Inilah yang barangkali yang kita harus lihat, penerimaan dan pengeluaran. Kali ini kita pengeluaran tentu akan lebih banyak karena kita masih dalam masa transisi. Tadi yang saya katakan lebih banyak yang dirawat inap, itu hampir 73% dengan penyakit yang cukup berat semua, yang menyerap biaya yang cukup tinggi. Karena itu kami mengharapkan di penerimaan ini diterima oleh juga diikut sertakan seluruh rakyat kita, itu ikut serta, baik tentunya yang mampu dalam hal ini. Mungkin mereka sudah punya asuransi kesehatan yang pribadi, tapi dalam arti kata tetap BPJS ini kita harus ikut, karena ini akan saling membantu. Baiklah Ibu Nila, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh